Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Waspada cuaca ekstrim, angin puting beliung kembali menerjang permukiman warga di Klaten. Puluhan rumah rusak. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan ratusan rumah dan fasilitas publik terendam banjir. Waspada kasus penyebaran penyakit DBD terus meningkat. Di Brebes, penyakit DBD mencapai lebih dari 2.000 pasien. 11 pasien meninggal dunia. Angin puting beliung kembali menerjang permukiman warga di Klaten. Kencangnya angin membuat puluhan rumah, sekolah, dan toko pakan ternak rusak. Angin puting beliung menerjang permukiman di Desa Dengking, Kecamatan Wedi, Klaten. Dampak angin puting beliung menyebabkan puluhan rumah rusak. Kuatnya angin mengakibatkan atap berterbangan. Sejumlah pohon berukuran besar juga tumbang dan menimpa rumah warga. Sebagian lainnya pohon roboh melintang di jalan. Terjangan angin puting beliung sempat membuat warga panik. Berdasarkan data sementara, terdapat 23 rumah warga rusak terdampak angin puting beliung. Atapnya pada terbang kena angin atau? Ya, terbang kena angin, berterbangan kemana-mana. Ada yang masuk situ, lari ke sini juga. Tuh. Sempat panik tadi, Pak? Panik banget. Ini rata-rata pohon tumbang untuk melintang di jalan. Sehingga ini sudah beberapa teman dari relawan sudah bergerak evakuasi. Menjadi prioritas adalah yang mengganggu fasilitas umum dan yang membahayakan rumah. Sementara akibat angin puting beliung, atap sekolah dasar negeri 2 Joko Prayan, Ganti Warno, Klaten rusak berterbangan. Petugas gabungan bersama guru dan siswa Jumat lalu bergotong royong membersihkan area sekolah. Setidaknya ada 4 ruang kelas kondisinya rusak parah. Sebagian plafon roboh dan air hujan menggenangi kelas. Pihak sekolah terpaksa meniadakan kegiatan belajar mengajar. Kelas ya, Pak ya? Iya, 4 kelas. Kelas berapa aja? Kelas 3, 4, 5, 6. Kondisinya di kelas itu seperti apa, Pak? Kondisinya kelas ya basah karena memang air hujan itu pada masuk. Karena kejadian itu kan kemarin hujan deras dan angin besar. Sehingga kemarin itu pohon munggur di belakang sekolah milik petani itu pucuknya itu patah sehingga terbang menimpa di kelas 3. Sedang video amatir warga juga merekam angin puting beliung yang menerjang Kecamatan Klaten Selatan, Kabupaten Klaten pada Jumat lalu. Atap bangunan berupa genteng dan asbes berterbangan. Selain itu, atap bangunan toko pakan ternak juga tersingkap kuatnya angin. Seorang warga yang rumahnya terdampak mengaku sempat mendengar suara gemuruh sebelum genteng rumahnya berterbangan. Dampak angin puting beliung mengakibatkan ruang makan dan kamar tidur di rumahnya rusak. Saya kan di rumah sama anak-anak, tiba-tiba kayak ada kereta itu, situ, terus genteng pada berlebaran, terus hujan, dari angin dulu. Berapa lama Pak kira-kira anginnya tadi? Paling ya 10 menitan. Panik nggak Pak? Ya anak-anak pada panik. Pihak BPBD mencatat ada 22 rumah yang rusak terdampak angin puting beliung. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Plafon ruang kelas SMP Negeri 2 Tunjungan Blora ambrol menimpa sejumlah siswa yang sedang ujian akhir semester. Diduga plafon ambrol akibat pergerakan tanah di musim hujan. Suasana ujian akhir semester di SMP Negeri 2 Tunjangan Blora yang semula tenang berubah menjadi riuh dan kepanikan ketika atap ruang kelas tiba-tiba ambrol pada Jumat pagi. Sejumlah murid langsung berhamburan keluar sementara guru mengevakuasi para siswa yang tertimpa reruntuhan. Insiden ini mengakibatkan seorang siswa alami luka ringan dan 4 siswa lainnya syok karena kaget. Kebijakan
tes sumatif akhir semester dasar. Ada siswa yang luka Pak dari peristiwa ini Pak? Luka tapi ringan, ya, luka ringan dan cukup diatasi di UKS. Luka bagian apa itu Pak? Tangan bagian sini, lengan. Kalau kepala alhamdulillah tidak ada, jadi hanya bagian tangan. Dan setelah siswa itu kan agak takut ya, karena kaget mungkin ya. Pihak sekolah menduga plafon bergeser dan retak akibat pergerakan tanah di musim penghujan. Arif Nur melaporkan dari Blora. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cilacap mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Banjir juga terjadi di Demak, Pati, Klaten, dan beberapa daerah lainnya. Ratusan rumah terendam banjir di Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap pada Jumat lalu. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Ciberem akibat tak mampu menampung tingginya debit air hujan. Jelang petang, banjir di Cilacap semakin surut. Data BPWD, Kabupaten Cilacap warga yang terdampak akibat banjir di Sidareja lebih dari 500 keluarga. Hingga Sabtu, 3 desa di Cilacap masih terendam banjir. Kini warga masih dihantui rasa khawatir bila terjadi banjir susulan yang lebih besar. Sejumlah warga bahkan harus menggunakan ban untuk menuju ke jalan raya. Pikir-pikirlah, kalau sungai Perumpung itu, kalau meluap di jalan raya, pasti sini banjir. Itu khawatir, iya. Takut? Iya, itu was-was. Siap-siap, kadang-kadang jam 11 dari sini pasti udah masuk. Siap-siap ngungsi. Iya, siap-siap angkat-angkat barang lah. Banjir juga terjadi di Kabupaten Pati. Puluhan sepeda motor mogok mesin setelah nekat menerobos banjir di Jalan Raya Pati Tayu. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Simo yang melintasi jalan. Akibat banjir ini sempat terjadi kemacetan panjang hingga 2 km. Pemandangan serupa terlihat di Jalan Pantura Semarang, Demak. Ketinggian air yang mencapai setengah meter membuat ratusan kendaraan besar terjebak macet hingga 2 jam. Palembang Pak. Dari Gresik, dari Sidoarjo. Tadi sempat macet banjir sampai berapa lama Bang? Ya 2 jam Pak. 2 jam? Ya. Oh, dampak dari macet ini gimana Bang bagi sopir Bang? Lemas Pak. Lemas? Untuk pengeluaran membengkak ya Pak ya? Ya membengkak Pak, pengeluarannya Pak. Di Klaten, banjir mengenangi kantor desa dan permukiman warga. Sebagian lahan pertanian milik warga juga terendam banjir. Bahkan derasnya air membuat pengendara sulit melintas dan nyaris jatuh. Lapori jadi ada 1 masjid terendam dan 2 rumah warga yang terendam. Juga 1 balai desa, Polindes sama gedung serbaguna, SMK 1 sama SMP 3 Gantiwarno. Itu sekarang posisinya masih banjir. Tanggul di belakang balai desa jebol Mas. Itu belakang itu ada tanggul yang jebol, jadi alirannya keluar sini. Ada berapa desa tuh di Batuan yang terdampak banjir ini? Sejauh ini menurut laporan ada 5 desa termasuk Kragilan. Warga terus diimbau untuk berhati-hati karena ancaman banjir masih terjadi. Tim Liputan melaporkan. Akibat diterjang gelombang tinggi, jalan satu-satunya menuju Dusun Tambak Sari dan wisata religi Makam Syekh Mudakir, Demak terputus. Warga kini hidup terisolir dan ziarah makam pun terganggu. Gelombang tinggi membuat akses jalan satu-satunya menuju Dusun Tambak Sari dan wisata religi Makam Syekh Mudakir, Demak terputus. Akibatnya, sejak Jumat siang, puluhan warga terjebak dan tidak bisa keluar desa. Posisi desa yang berada di tengah lautan membuat perahu pun tidak bisa digunakan akibat tingginya ombak. Terjangan ombak semalam, Mas. Ombaknya tinggi, Bu, semalam, Bu, ya? Ombaknya tinggi, roknya besar. Jadi melampaui jembatan. Ini karena jembatan ini akses warga gimana, Bu? Ya terputus, tidak bisa ke masjid. Air juga terputus, soalnya kan ini serang peralonnya tuh di bawah jembatan. Selain warga, dampak putusnya jalan satu-satunya ke wisata religi Makam Syekh Mudakir
juga membuat para peziarah terpaksa pulang, rezeki pekerja wisata pun hilang. Wisata religi ini tutup dulu karena cuaca tidak bagus. Untuk tutup kemarin baru tadi pagi ya bisa operasi. Kemarin masih bisa. Ya kalau segini masih agak anu lah, agak kecil. Kalau 1 meteran. Tapi tetap teman-teman pengemudi perahu nggak berani Pak ya? Nggak berani karena ini keselamatan penumpang kita harus off dulu. Menurut perkiraan BMKG, untuk beberapa hari ke depan kondisi cuaca di wilayah Jawa Tengah masih cukup ekstrim. Ali Mustafirian melaporkan dari Kabupaten Demak.